Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum yang akan membawakan materi terkait menafsirkan pengetahuan dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Adapun next slide. Adapun anggota kami terdiri dari saya sendiri, Nopal Muhammad Zahir, lalu ada Fitri Indriani, lalu Pandiangan Vera Yuliana, dan Tiara Fritamia Pitaloka. Adapun anggota kami yang lain yaitu Abdillah Nazib tidak bisa menghadiri presentasi dikarenakan sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Selanjutnya, ya, pengertian dari menafsirkan pengetahuan bisa kita baca dalam bukunya Grant Wiggins yang berjudul Understanding by Design Framework, di mana mereka mengatakan bahwa dalam pemahaman peserta didik, kita perlu menafsirkan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Salah satu konsepnya adalah pemahaman yang sangat penting. Menafsirkan merupakan proses keterampilan peserta didik dalam menghubungkan variabel-variabel atau konsep-konsep yang ada. Seorang peserta didik dapat dinyatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila dia sudah bisa menafsirkan mengenai konsep-konsep pembelajaran. Menafsirkan meliputi proses pemahaman, penjelasan, dan penghubungan dari pengetahuan yang sudah dimiliki. Menafsirkan dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, terutama di sini kita mengambil konsep hak asasi manusia. Maka bisa dibedah menjadi apa itu hak asasi manusia, lalu bagaimana hak asasi manusia dapat dipahami sebagai suatu hak yang melekat dalam kehidupan manusia, dan bagaimana konsep HAM dalam praktiknya di Indonesia. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Teh Fitri Indiani. Ya, terima kasih ya Kang Jahir. Eh, Selanjutnya, penerapan konsep menafsirkan dalam media pembelajaran PKN. Dalam melakukan proses penafsiran konsep juga dapat disajikan melalui media pembelajaran yang tepat sebagai sarana pendukung materinya yang ada, sehingga siswa meningkatkan kemampuan penafsirannya. Sebagai contoh, dengan media pembelajaran audiovisual, yakni mengenai film pendek yang berisikan mengenai implementasi hak asasi manusia. Akan dilanjutkan oleh Tepera. Oke, baik. Ada pula bentuk evaluasi peserta didik dalam menafsirkan sebuah konsep. Nah, di sini guru dapat melakukan observasi berupa pengamatan terkait kompetensi siswa dalam melakukan penafsiran konsep. Hal tersebut ini bisa dilakukan berupa misalnya pemberian pertanyaan pemantik mengenai intisari dari film pendek yang disajikan. Nah, dalam hal ini peserta didik haruslah memberikan tanggapan yang akhirnya tanggapan ini dapat mengerucutkan pemahaman siswa mengenai konsep hak asasi manusia sehingga nantinya bisa menafsirkan konsep hak asasi manusia itu seperti apa. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Tiara. Ya, baik. Selanjutnya, dalam pembelajaran PPKN ini bisa juga didukung dengan menggunakan salah satu metode, yaitu menggunakan metode pembelajaran portofolio. Sebelumnya, mengenai materi hak asasi manusia ini kan sifatnya abstrak, makanya bisa ditafsirkan oleh peserta didik melalui metode pembelajaran berbasis portofolio, yang mana antinya bisa melalui itu siswa itu bisa mengumpulkan fakta dan bukti serta dokumen yang sifatnya terorganisir sehingga siswa lebih dapat menafsirkan konsep mengenai hak asasi manusia. Mungkin segitu yang bisa kami sampaikan mengenai konsep penafsiran dalam pendidikan kewarganegaraan. Saya Baik, kembalikan lagi kepada teman-teman semua, silakan. baik, kami terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah memberikan materi terkait dengan bagaimana penafsiran dalam pemahaman peserta didik dan juga kurikulum Understanding by Design. Apabila ada pertanyaan, silahkan cantumkan dalam kolom komentar. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Salam Bapak Ibu Guru hebat.